Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri Estadi MPD, dosen STAI Al-Kifayah Riau, peserta PKDP tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UIN Suska Riau. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah fikih ibadah materi wudhu dengan metode saintifik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan ini, tentu ada baiknya kita absen terlebih dahulu biar kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kami panggil Tommy, ada? Irsan? Ayo Pak. Baik. Hafiz? Pak. Untuk kelancaran perkuliahan kita pada sore ini, tentu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mengawali doa kita, mari kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita lebih jauh, ya, seperti biasa ya, minggu ini pembelajaran kita tetap tentang fikih, ya, fikih tentang berwudhu lagi. Namun sebelum itu, Bapak akan kembali menanyakan pembelajaran kita yang sudah lewat. Saya ingat? Iya. Toharoh itu apa kemarin? Suci. Apa tujuan kita bersuci? Suci. Supaya nanti setiap ibadah yang kita lakukan, ya, sah dia kan? Nah, kalau nggak suci kita, nanti melakukan ibadah tentu nggak sah jadinya. Baik, capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa harus mampu menjelaskan terkait dengan konsep berwudhu dan bisa mempraktekkannya. Nah, ini capaian kita. Jadi teman-teman semua, setelah kita belajar tentang wudhu ini, mesti bisa kita mempraktekkannya dan mesti paham kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu pengertian wudhu? Ya, secara bahasa, kata wudhu berasal dari kata yang berarti kebersihan, boleh. Apalagi? Kebaikan, boleh. Apalagi? Keindahan, boleh. Apalagi? Kesempurnaan itu menurut bahasa. Sekarang kita lihat secara istilah apa itu wudhu? Ya, istilah itu artinya syariat Islam agama kita. Nah, wudhu definisikan sebagai proses mensucikan diri dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air yang suci. Dengan apa? Dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil dan sebagai syarat sahnya ibadah. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian kita. Salah satunya yaitu dengan air yang suci. Kalau airnya nggak suci, berarti tidak bisa untuk dijadikan wudhu. Sekarang kita masuk apa itu rukun wudhu? Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang umum dianut oleh kita masyarakat Indonesia dan Malaysia terdapat berapa? Rukun. Yang pertama, ya. Jadi kalau kita mau berwudhu itu tentu yang utamakan nih. Memulai wudhu dengan niat di dalam hati untuk mensucikan diri dari hadas kecil guna melaksanakan ibadah yang kesucian seperti sholat. Yang kedua, membasuh muka. Tahu muka? Tahu Pak. Ya, wajah. Membasuh muka atau membasuh seluruh muka dari bagian atas rambut. Bagian mana atas rambut nih? Ya. Hingga bawah dagu. Ya. Dan dari telinga ke telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Mana tangan? Oke. Kemudian, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kalau sebagian berarti tidak semua. Sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala minimal sepertiga bagian atas kepala. Tiga. Ya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, mana mata kaki kita? Ya. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Beraturan atau berurutan, artinya tidak kacau. Tentang rukun wudhu sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Sunnah wudhu. Pernah dengar sunnah wudhu? Baik. Yang pertama, membaca basmalah. Teman-teman tahu basmalah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, bersiwak. Apa itu siwak? Bersugi, artinya menggosok gigi. Tapi kalau bersiwak ini bukan pakai gosok gigi yang apa itu? Nah, bukan yang dibeli di warung gitu ya, tapi pakai kayu siwak. Kemudian yang keempat, membasuh anggota wudhu 3 kali. Ya, apa anggota wudhu kita tadi?
Wajah atau muka sama, ya kan? Yang kedua, yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. Yang kelima, yang kelima memulai dari anggota tubuh sebelah kanan. Makan. Ini Pak. Yang keenam mengilah-ilah jari, tangan dan kaki. Yang ketujuh menggosok anggota wudhu. Ya, itu yang bersihkan. Yang kedelapan menyela-nyela kaki yang punya jenggot. Kemudian yang kesembilan berkumur-kumur. Tahu kumur-kumur? Yang kesepuluh menghirup air ke dalam hidung. Apa namanya? Istinsya. Yang kesebelas menghadap kiblat. Ya. Jadi orang berwudu itu mau menghadap kiblat atau tidak, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya menghadap. Kalau kita menghadap kiblat apa paha? Ataupun kita menghadap kiblat tidak melanggar. Lalu yang undang-undang sunnah. Kemudian yang ke-12 berdoa. Kita lanjutkan. Sekarang kita mesti mengenal apa itu yang membatalkan wudu terlebih dahulu. Rupanya yang membatalkan wudu itu yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang kedua, hilangnya kesadaran, baik dia tidur atau pingsan, ya, atau gila, itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga, yang ketiga bisa juga membatalkan wudu kita rupanya dengan keraguan kita. Sah tidak wudu saya lagi? Keraguan yang semacam itu bisa membatalkan wudu. Yang keempat, terlihat, bisa juga membatalkan wudu kalau kita menyentuh kemaluan, ya. Sentuhan pada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan tanpa penghalang dapat membatalkan wudu. Yang kelima, makan daging unta. Jadi ini masih dalam perdebatan para ulama. Jadi ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa makan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Baik, teman-teman semua yang berkaitan mengenai yang membatalkan wudu sudah paham? Sudah paham? Baik, terima kasih. Nah, dari jabaran yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah kita pelajari, maka kita saksikan dulu yang praktek pelaksanaan soal wudu. Yang mana wudu yang benar? Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Wudu adalah bentuk penyucian diri dari hadas kecil dan menjadi syarat sahnya sholat. Berikut tata cara wudu yang benar. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai adab sebelum berwudu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan tadi teman-teman sudah paham tentang rukun wudu, sunnah wudu, dan membatalkan wudu. Baik, kita coba evaluasi. Oke, ya, rukun wudu. Ditempelkan di sini mana yang sunnah wudu, mana yang rukun wudu. Silakan satu persatu maju ke depan dan ditempelkan mana rukun wudu dan mana sunnah wudu. Baik. Semua? Baik, kita lihat ya hasilnya. Kita lihat sama. Pertama, mengusap seluruh kepala. Ini sunnah apa rukun? Sunnah apa rukun? Oke, pas ya. Ini niat, rukun apa sunnah? Rukun. Oke, berarti tempatnya segala. Baik, sebelum kita tutup perkuliahan ini, ya, Bapak ingin meminta satu atau dua orang untuk menyampaikan rukun wudu. Silakan. Siapa namanya? Bisa Pak? Ya, silakan. Rukun wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Membasuh kaki. Membasuh kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Baik teman-teman semua, mungkin untuk sore ini saja dulu materi perkuliahan kita yang kita pelajari. Mungkin kita sambung di sekiranya teman-teman ragu lagi tentang apa itu rukun wudu, seperti apa pelaksanaannya, ya, apa itu sunnah wudu, seperti apa pelaksanaannya, apa saja yang membatalkan wudu, yang boleh kembali nanti ditengok yang video kita ini di YouTube. Ya, nama YouTube-nya lihat aja nanti nama Bapak Supri Al-Mubarak. Baik, sampai di sini perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan sempurna. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Baik, Bapak tutup dengan mengucapkan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.